Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin, di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Kejutan yang sangat menggembirakan. Bagaimanapun, King Sui tahu bahwa tidak mungkin untuk memulihkan semuanya dengan segera, terlebih lagi, hanya ada harapan untuk pulih di tempat pertama. Setelah melalui tahap pedang dan pedang, King Sui merasa tahap selanjutnya tidak mudah untuk dicapai. Kejutan dari pemulihan dantian atas ini membuat King Sui menjadi lebih percaya diri, tetapi mengolah kitab kuno, kelahiran kembali, ini tidak ada hubungannya dengan kekuatan. Tujuan dari kitab kuno, kelahiran kembali, adalah untuk membangkitkan potensi terdalam dari tubuh. Kekuatan hidup yang kuat itu dapat menyembuhkan semua luka dalam tubuh. Itulah prinsipnya, hanya itu sulit untuk mengatakan apakah itu akan berhasil. Dengan lambaian tangan, dia menyimpan semua pedang dan bilah. Barang-barang ini sudah bermandikan darah segar King Sui. Dengan demikian, King Sui menyimpannya sebagai peringatan. Hanya ketika Anda kehilangan apa yang Anda miliki, maka Anda akan menyadari betapa berharganya itu. Di bawah pengaruh ki kehidupan, luka di kakinya pulih dengan sangat cepat, namun, karena mereka terluka setiap hari, itu adalah pemandangan yang tragis. Dirinya di bawah, mengganti pakaiannya dan melihat ke langit. Dalam 3 bulan terakhir, dia hanya beristirahat setengah hari, sekarang dia bisa istirahat selama setengah hari lagi. Dia melihat beberapa gadis melakukan tarian pedang di kejauhan. Di Chen sedang mengajari Qingqing beberapa gerakan kaki. King Sui perlahan berjalan menuju beberapa gadis. Selama hari-hari ini adalah pertama kalinya King Sui dalam suasana hati yang baik, meskipun dia tidak sepenuhnya pulih dan organ dalamnya sering berada di ambang kehancuran. King Sui, Huoyun Liuli berteriak bahagia ketika dia melihat King Sui. Mendengar Huoyun Liuli, semua gadis lainnya berbalik menghadap King Sui. Oh, kamu sudah sembuh. Mata Chang Hai Mingyue penuh semangat saat dia bertanya pada King Sui dengan penuh semangat. Di Chen hanya melihat dengan aneh ke daerah Zongfu di dada King Sui, lalu melihat mata King Sui. King Sui dengan lembut menggelengkan kepalanya. Saat ini, King Sui berpikir dia melihat tatapan kesepian di mata Di Chen. Aku sudah pulih sedikit. King Sui menganggukkan kepalanya, menghadap Chang Hai Mingyue. Bagaimanapun, ada beberapa hal yang Qingqing tidak ketahui tentang situasi tubuhnya, sehingga mereka tidak dapat mengatakannya secara terbuka. Namun, mereka dapat mengetahui apa yang ingin mereka katakan dengan bertukar pandangan atau mengatakan sesuatu yang tidak jelas. Sudah cukup lama, mari kita semua kembali dan merayakan. Aku telah memulihkan sebagian kekuatanku hari ini. Aku sangat bahagia. King Sui benar-benar bahagia. Dengan kekuatan 2 juta jin, dengan Raja Iblis Babi Ngepet dan burung apinya, King Sui masih bisa mencapai beberapa hal yang tidak terduga. Kembali ke desa King, mata Lin Zanhan berbinar setelah melihat King Sui. King Sui mengulangi sekali lagi bahwa itu dia hanya memulihkan beberapa kekuatan. Lin Zanhan tertawa pelan. Di malam hari, di alam valet jadi immortal, King Sui mengenakan baju perangnya. Sangat disayangkan dia hanya memiliki begitu banyak pertahanan. Ki dari teknik penguatan kuno, semua teknik kekuatannya hilang. Selanjutnya, kemampuan King Sui terbatas pada kekuatan tubuhnya. Selama periode waktu ini, King Sui merasakan teknik 1000 palu meningkat dengan cepat, meskipun dia tidak memiliki yang sebelumnya, kekuatan, atau King Sui merasa akan ada perubahan besar. Ketika King Sui bangun keesokan harinya, dia mulai berlatih tinju Tai Chi untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama. Dalam periode waktu ini, King Sui hanya berlatih di alam valet jadi immortal. Di lain waktu, King Sui memiliki hal lain untuk dilakukan. Jarang dia sarapan di rumah. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang, King Sui pergi ke air terjun besar lagi. Mulai hari ini dan seterusnya, King Sui mulai berlatih tahap berikutnya dari kitab kuno, kelahiran kembali. Segera, King Sui menyadari bahwa hanya ada beberapa halaman yang tersisa. Dia sudah berlatih sampai tahap terakhir.
Di alam Valet Jade Immortal, King Sui menggunakan waktu seharian penuh untuk memeriksa dengan hati-hati gambar yang tersisa. Dalam salah satu gambar, ada seorang pria di laut, berdiri dengan air sampai ke perutnya. Gambar kedua menunjukkan seseorang yang menghadap ke laut melempar pukulan. Pukulan itu tampak sangat biasa, tetapi orang dalam gambar tersebut telah mencapai energi vital, semangat, dan kemahiran yang menakutkan. Pukulan sederhana sepertinya mengandung hukum langit dan bumi. Di saat ini, King Sui tiba-tiba menemukan alam baru. Dengan hanya melihat, King Sui yakin bahwa alam orang dalam gambar itu ada di Providence. Providence itu adalah alam yang tidak jelas. Dulu, teknik pedang dasar King Sui telah mencapai alam surga, teknik yang tersisa memiliki percampuran yang baik dan buruk. Dalam gambar ketiga, King Sui melihat laut dipisahkan oleh pria dalam gambar, mengubahnya menjadi air terjun besar. King Sui merasa bahwa ini membutuhkan semacam kesempatan. Pada gambar berikutnya, dia melihat laut berubah menjadi tanah kering oleh pukulan pria itu. Pukulan itu menyebabkan orang merasa mengandung kekuatan yang menakutkan. Setelah itu, King Sui melihat gambar yang membuatnya gemetar. Di gambar itu, pria itu meninju sekali, air laut naik ke udara, menciptakan layar air yang besar. Apa yang menyebabkan King Sui merasa terkejut adalah bahwa itu seperti naga besar, bahkan sampai pada titik di mana King Sui bisa merasakan tekanan yang tidak jelas. Ketika King Sui mencapai gambar itu, dia tidak terus melihat, tetapi malah memperlambat menutup buku. Segera, King Sui tiba di air terjun tempat dia menghabiskan setengah tahun. Aliran gunung ini memiliki air terjun yang sangat besar. Di bawah air terjun, ada kolam besar. Tujuan King Sui adalah kolam besar itu. Dia melompat dengan pakaiannya, berjalan ke tingkat di mana air mencapai dadanya dan perlahan menutup matanya. Pencerahan yang dimiliki King Sui ketika dia menerobos ke alam surga dari tinju Tai Chi-nya masih ada. King Sui berdiri di air selama 1 jam penuh tanpa bergerak, bahkan tidak satu gerakan pun. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk ajos stick untuk membakar, King Sui tiba-tiba meninju keluar. Lengan King Sui menembus air seperti anak panah, tetapi itu tidak menyebabkan air terciprat. Lalu, King Sui meninju lagi. Dum! Air berceceran di setiap tingkat kekuatan yang digenggam masih terlalu lemah. King Sui tersenyum pahit. Pada saat ini, dia tahu bahwa wilayahnya sendiri dekat dengan apa yang dibutuhkan. Pada saat yang sama, dia menyadari alasan mengapa ada begitu banyak ahli di benua tengah. Kultivasi mungkin sulit, tetapi ada banyak jalan menuju tujuan yang sama. Semua jalan menuju ke titik yang sama. Dia memiliki alam Valet Jade Immortal, tetapi dia telah kehilangan banyak hal. Ketika ada keuntungan, ada kerugian. King Sui memahami prinsip ini dengan sangat baik. Setelah King Sui menenangkan hatinya, dia memulai kultivasi yang paling membosankan. Kekuatan resistif ditargetkan terhadapnya. Semakin kuat kekuatannya, semakin cepat kecepatannya, semakin kuat kekuatan resistif. Banyak riak menyebar ke sekeliling. Gelombang esensi. King Sui memikirkan 9 gelombang budak emas besar telapak tangannya. Meskipun King Sui tidak lagi memiliki ki dari teknik penguatan kuno, dia masih memiliki teknik dan kesadaran. Setelah berpikir beberapa saat, dia meninju lagi. Kali ini layar air kecil naik. Jadi percikan dari antara gelombang menciptakan layar air yang besar. Satu pukulan, pukulan lain, King Sui terus meninju tanpa istirahat. Dum, dum. Suara membosankan terus bergema satu demi satu. King Sui yang sekarang lelah berhenti, lalu dia bermeditasi. Dia memikirkan perasaan yang dia dapatkan dari pria dalam gambar dan kegagahannya. Dia kemudian sekali lagi terus meninju tanpa henti. Musim semi berakhir dan musim panas tiba. Musim gugur berlalu dalam sekejap. Ketika King Sui bangun di pagi hari, salju turun seperti bulu angsa. 8 bulan, King Sui telah meninju di kolam selama 8 bulan penuh. Selain waktu yang dihabiskan sebelumnya, totalnya adalah 1,5 tahun. Dia telah menghabiskan setengah dari 3 tahun waktunya. Namun, King Sui tidak memiliki perasaan besar tentang hal itu, karena ki kehidupan di tubuhnya lebih kuat dari sebelumnya berkali-kali.
Saat ini, bola ki kehidupan di dantiannya adalah seukuran kenari, efek key of life. 6 organ berongga King Sui telah pulih belum lama ini, tulang-tulangnya juga telah sembuh. King Sui tahu dia sudah mengambil langkah besar menuju pemulihan, dia bahkan bisa melihat akhirnya. Selama 8 bulan terakhir, terlepas dari cuacanya, King Sui tidak beristirahat bahkan sehari. Salju hari ini bahkan tidak mempengaruhi King Sui. Meskipun cuacanya dingin, dan tanahnya membeku, air terjun tidak pernah berhenti. Air terus bergerak, sehingga menyelamatkan King Sui dari masalah membuat lubang di es. Dia melompat ke air dingin, menarik napas dalam-dalam dan dengan marah meninju, kedua tinjunya memiliki cahaya samar. Boom! Air besar layar muncul, di layar air, muncul tanah kosong yang besar. Ini adalah hasil dari latihan King Sui yang tak henti-hentinya selama 8 bulan terakhir. King Sui bisa merasakan bahwa kekuatan tubuhnya telah meningkat lebih dari 1 faktor. Sangat disayangkan bahwa dia tidak memiliki ki dari teknik penguatan kuno. Ketika King Sui memikirkan ini, dia menghela nafas. Hal-hal yang hilang adalah yang terbaik. Salju semakin tebal. Setelah beberapa saat, King Sui tertutup salju. Lingkungannya telah berubah menjadi musim dingin. Salju yang jatuh di air di sekitar King Sui tidak mencair. Pemandangan aneh ini menyebabkan King Sui menghela nafas, kepingan salju yang indah hanya melayang di atas air. Boom! Sebuah tinju meninju. Salju tersebar di mana-mana. Serangan kuat telah menyebarkan salju ke udara, tetapi mereka digantikan oleh kepingan salju lainnya, seolah-olah mereka tidak pernah ada. Ketika King Sui kembali ke pantai, dia melihat 3 gadis, Chang Hai Mingyue, Huo Yun Liu Li dan King King. Mereka bertiga mengenakan mantel bulu rubah yang dibuat King Sui untuk mereka. 3 wanita cantik berdiri di tanah yang dipenuhi salju mengenakan mantel bulu rubah putih, sulit untuk mengatakan siapa yang paling cantik. Melihat ketiga gadis itu, King Sui merasakan kehangatan. Bibi berkata bahwa kamu harus kembali untuk tahun baru, ucap Chang Hai Mingyue lembut. King Sui berpikir sejenak, ini hampir tahun baru. Dia belum kembali untuk tahun baru tahun lalu, malah dia menghabiskan sebulan penuh di sini. Tepat pada saat ini, Di Chen, yang berpakaian putih, datang menginjak-injak salju, cadar menutupi wajahnya. Dia sangat cantik, di lingkungan bersalju musim dingin ini, kepingan salju yang berterbangan membuatnya tampak seperti seorang dewi. Saat dia menginjak salju dan mendekatinya, dia tampak seperti dewi abadi dari surga. Kecantikannya selamanya tak terbantahkan. Kecantikannya telah mencapai alam yang belum pernah terjadi sebelumnya dan aura luar biasa yang memancar darinya, menyebabkan orang lain merasa rendah diri. Kemurahan hati Chang Hai Mingyue juga memiliki jenis aura yang serupa. Satu-satunya perbedaan adalah sikapnya yang tinggi dan pantang menyerah yang membuatnya memancarkan aura yang terasa lebih arogan. Kecantikan Huo Yun Liu Li terletak pada pesona ekstrimnya. Dia adalah tipe gadis yang menurutmu tidak bisa dijinakkan hanya dengan melihat. Cara dia mengubah sikapnya persis seperti Di King itu. Kecantikan Di King terletak di antara pesonanya dan kecantikannya yang luar biasa. Dia mirip dengan wanita yang termasuk dalam fantasi, membuat orang merasa tidak bisa dibedakan. Masih ada terobosan lain. Ekspresi tersenyum samar muncul di mata Di Chen yang dalam dan indah. Burung api di langit mengorbit di sekitar dunia es dan salju sedangkan Raja Iblis Babi Ngepet sedang berlari dengan cepat di kejauhan. Pada siang hari, King Sui akan melepaskan burung api dan Raja Iblis Babi Ngepet raksasa untuk menghilangkan kebosanan mereka. Awalnya, kembali pada saat King Sui kembali, dia tidak benar-benar berencana untuk membiarkan Di Chen dan Di King ikut. Karena jika dia melakukannya, jumlah orang yang menyimpan niat buruk terhadap mereka akan terlalu banyak untuk diinjak oleh Raja Iblis Babi Ngepet. Tidak buruk, King Sui tersenyum lembut. Gadis-gadis itu berdiri bersama. Selain Di Chen, gadis-gadis lain semuanya mengenakan mantel bulu rubah. Untuk seseorang di tingkat kultivasi Di Chen, mereka tidak lagi takut pada dingin dan panas. Bahkan Huo Yun Liu Li, yang berada di alam Xiantian tingkat lanjut, dan Chang Hai Mingyue,
yang berada di tingkat raja bela diri tidak takut pada cuaca dingin, Qingqing adalah satu-satunya yang budidayanya masih cukup rendah. Dia membutuhkan pakaian hangat, tetapi selama musim dingin, wanita yang kuat dan cerdas seringkali mengenakan mantel bulu rubah. Tidak hanya terlihat bagus dan terasa nyaman, itu juga merupakan representasi dari keagungan. Jika aku berhasil memulihkan kekuatanku, aku akan membuatkanmu mantel bulu rubah terbaik. King Sui berkata dengan lembut seolah dia bergumam pada dirinya sendiri. Tapi Di Chen bisa mendengar apa yang dia katakan. Di Chen tersenyum. Dia tidak mengatakan apa-apa. Ayo kembali. Bibi sudah lama menunggu. Ucap Di Chen memberitahu King Sui dan gadis-gadis itu. Hanya 10 hari lagi dari tahun baru, King Sui menganggukkan kepalanya. Dia memanggil kembali Raja Iblis Babi Ngepet dan mengendarai burung api. Meskipun bagian belakang burung api bisa dianggap lebar, sayapnya tidak bisa menahan beban manusia. Oleh karena itu, semua orang berdiri di punggung burung api. Kelompok itu berdiri berdekatan satu sama lain dengan kepingan salju mengambang di sekitar mereka. Kecepatan burung api sangat lambat. Sepanjang jalan, semua orang diam, namun mereka semua merasa sangat baik. King Sui, tanda di antara alismu terlihat lebih jelas dan lebih jelas, ucap Qingqing saat dia berdiri di sisi kiri King Sui dan menarik lengan bajunya. King Sui menyentuh tanda merah di antara alisnya. Itu adalah ukuran kedelai dan itu adalah bekas luka yang tertinggal dari pembukaan alam Valet Jade Immortal. Selama periode waktu ini, tiba-tiba berubah menjadi merah tua, bahkan King Sui tidak tahu apa yang sedang terjadi. Jika itu tentang alam Valet Jade Immortal yang ditingkatkan, dia sudah merasa itu adalah keajaiban bahwa itu masih ada setelahnya. Ia kehilangan kultivasinya dan menjadi lumpuh. Adapun untuk meningkatkan alam Valet Jade Immortal, dia tidak terlalu memikirkannya. Untuk saat ini, dia hanya memikirkan tentang bagaimana memulihkan kekuatannya. Akan sangat bagus jika kamu bisa memberiku tanda ini seperti Sister Glow. Ucap Huoyun Liuli saat dia melihat King Sui sambil tersenyum. Ada juga tanda di antara alis Ming Yue Glow. Itu juga berwarna merah tua. Penampilannya yang murni dan bermartabat, ditambah dengan sedikit tampilan genit, itu membuat King Sui merasa sangat senang dan bersemangat ketika dia bersenang-senang dengannya. Apakah kamu ingin aku menggambar satu untuk Anda? King Sui tersenyum dan berkata, tidak. Aku ingin itu alami. Sebenarnya, kamu akan terlihat lebih baik tanpa ini. Kenapa? Huoyun Liuli memandang King Sui dengan pupilnya yang seksi, panjang dan sempit. Untuk saat ini, para pria sudah tidak bisa menahan diri setiap kali mereka melihatmu. Jika kamu pergi jalan-jalan sekarang, akan ada banyak jiwa yang membuntutimu. Jika kamu memiliki tanda itu, aku tidak berpikir akan ada orang tersisa yang bisa tahan. King Sui terkekeh. Di depan para gadis, Qingqing khususnya, dan juga Di Chen, wajah Huoyun Liuli menjadi sedikit panas. Dari cara King Sui mengatakannya, yang dia maksud adalah dia menawan. Tanpa disadari, 1 tahun lagi telah berlalu. Setelah merayakan tahun baru, King Sui sudah berusia 23 tahun. Saat dia berbalik dan melihat, dia menyadari bahwa dia telah berjalan di jalan yang sangat panjang. Perlahan-lahan maju, selangkah demi selangkah, dia melewati banyak rintangan di sepanjang jalan. Desa King masih beberapa mil jauhnya dari mereka. Rombongan itu turun dari burung api dan berjalan menuju Desa King. Suasana tahun baru sudah bisa mereka rasakan dari jauh. Dari waktu ke waktu, juga akan terdengar suara petasan. Terkadang, suara cekikikan anak-anak juga terdengar. Bagi King Sui, semua ini terasa sangat nyaman. Begitu dia memasuki Desa King, dia sudah berada di kediaman utama klan King. Setelah semua, ketika mereka pergi dari sisi barat, dan kediaman utama klan King terletak di sisi paling barat desa. Ketika King Sui kembali ke klan King, dia menyadari bahwa selain King He dan pasangannya, anggota klan King lainnya telah kembali ke Desa King. Halaman klan King menjadi semakin ramai. Untuk saat ini,
Halaman kediaman King Yi telah menjadi yang paling ramai. Tahun lalu ketika klan King merayakan tahun baru, King Sui tidak kembali. Waktu itu adalah waktu yang paling penting bagi King Sui. Atau yang lain, dia tidak akan keberatan istirahat selama beberapa hari. Saat King Yi melihat King Sui yang semakin kurus, dia merasa sedih. Ketika King Sui melihat ekspresi ibunya, dia sudah tahu apa yang dia pikirkan. Dia tersenyum sambil mengangkat tangan King Yi. Ibu, anak laki-laki telah bahagia, sangat bahagia. Setelah bermalam di desa King, King Sui pergi sekali lagi. Dia juga memberitahu mereka untuk tidak menunggu dia merayakan tahun baru. Semua hal ekstra yang dilakukan King Sui tahun ini, semua kesulitan yang dia alami, adalah sesuatu yang telah disaksikan semua orang. Ini juga memotivasi 3 generasi klan King untuk berlatih lebih keras. Dengan sangat cepat, hari berikutnya sudah menjadi tahun baru. Seluruh desa King dipenuhi dengan suasana tahun baru yang sangat meriah. Ibu, akankah King Sui kembali? King Qing bertanya pada King Yi, ibu harap begitu. King Yi tersenyum enggan. King Sui, dia benar-benar telah sangat menderita, ucap King Qing lembut. Itu adalah suara yang datang dari lubuk hati. Waktu berlalu dengan cepat seperti kuda putih terbang melewati celah. Peng peng peng. Di tengah badai salju, King Sui melatih tinjunya. Dan dia akan berhenti beberapa kali untuk bermeditasi. Saat ini, King Sui terus melemparkan pukulannya. Sudah beberapa kali hingga tak terhitung jumlahnya. Dia menjadi sangat lelah sehingga dia bersandar di papan apung. Jika tidak, dia akan tenggelam ke dalam air dan mati tenggelam, tetapi King Sui belum membaik sejak 9 bulan yang lalu ketika dia mencapai kondisi kultivasi ini. Dia tahu bahwa selama ini, dia tidak memicu potensi terbesar yang tersembunyi di tubuhnya. King Sui berdiri di tengah air saat dia memeras otaknya. Tiba-tiba, dia memikirkan sebuah adegan. Dia menyadari bahwa di dalam gambar itu, pria itu telah menciptakan lubang air yang sangat besar. Air laut di sana sepertinya sangat dalam. King Sui mengatupkan giginya. Setelah itu, dia perlahan berjalan menuju bagian tengah genangan. Dengan sangat cepat, air sudah menyembunyikan kepala King Sui. Tapi King Sui tidak berhenti karena ini, dia terus bergerak maju. Air semakin dalam dan dalam. Tekanan air mulai menekan King Sui, tetapi dia masih tidak berhenti. Dia memegang kedua tinjunya dengan erat. Setiap langkah yang dia ambil sangat kuat. Saat ini, Key of Life yang sudah tangguh juga berputar dengan kuat untuk membantu menghilangkan kelelahan King Sui. King Sui yang telah kehilangan ki dari teknik penguatan kuno hanya bisa memaksa dirinya untuk berhenti bernapas. Jika bukan karena Key of Life, King Sui, dia kemungkinan besar sudah mati. Namun dia masih merasa semakin tidak nyaman. Otaknya semakin pusing, dan tubuhnya semakin lemah. King Sui dengan penuh semangat memutar awan, Key of Life, di dalam dantiannya untuk membuatnya lebih kuat saat menyebar ke seluruh tubuhnya. King Sui sudah merobek bibirnya. Jejak garis merah mulai naik di dalam air, King Sui menekan dirinya sendiri. Pada saat ini, kekuatan luar biasa yang tertahan di dalam tubuhnya mulai naik perlahan. Dia merasa sangat kesal dan jengkel. Pembuluh darah di kedua lengannya menggembung seperti ular kecil. Dadanya roboh dan sudah mulai melengkung ke dalam. Seluruh tubuhnya sedikit bungkuk dan tampak sekencang busur. King Sui akhirnya berhenti. Seluruh tubuhnya masih menegang perlahan. Sejauh mana tubuhnya membungkuk juga semakin signifikan. Tiba-tiba, King Sui merasa sangat pusing. Bersamaan dengan itu, darah di tubuhnya terasa seperti terbakar. Tiba-tiba dia menggigit bibirnya. Meskipun dia berada di air, King Sui membuka kedua matanya lebar-lebar. Saat itu, kedua matanya memiliki tampilan yang cerah dan tajam. King Sui tiba-tiba membuka mulutnya dan berteriak dengan keras. Jeritan itu menyebabkan air dalam radius beberapa meter muncrat dan tiba-tiba berubah menjadi ruang hampa. Pada saat yang sama, tubuh King Sui juga menegang dengan tiba-tiba. Dia melemparkan satu pukulan. Awan Key of Life di dalam dantiannya memancarkan cahaya terang.
Tapi itu meledak begitu King Sui mengeluarkan pukulannya. Potongan cahaya berwarna perak yang tak terhitung jumlahnya tersebar di mana-mana di tubuhnya. Kekuatan misterius dan dahsyat tampaknya keluar dari lautan kesadarannya. Namun itu juga terasa seperti keluar dari setiap bagian tubuhnya. Terlebih lagi, itu keluar dari bagian terdalam tubuhnya. Kekuatan misterius yang berasal dari jiwanya menyebar. Semua ini terjadi pada waktu yang hampir bersamaan. Dia merasakan perasaan yang tak terlukiskan yang menyerupai naik ke kehidupan abadi yang perkasa. Cahaya keemasan yang familiar di dalam dantiannya bersinar cemerlang. Sementara itu, meridian di dalam tubuhnya juga mulai membasahi dengan kecepatan yang luar biasa. Pada saat dantiannya mengeluarkan cahaya keemasan yang sangat besar itu, gambar yin yang di dalam lautan kesadarannya juga mulai mengeluarkan cahaya sederhana dan tanpa hiasan. Kecepatan di mana itu berputar juga menjadi lebih cepat dan lebih cepat ke 6 organnya yang telah lama disembuhkan, diperkuat lebih lanjut. Kelima visceranya juga mulai pulih. Pada saat ini, King Sui merasa seolah-olah seluruh dirinya dilahirkan kembali. Beng! King Sui mengeluarkan satu pukulan, semua ini terjadi dalam sekejap. Air di seluruh kolam diledakkan oleh King Sui. Dia mengarahkan pandangannya pada layar air yang sangat besar di depannya, khususnya bentuknya. Itu sudah mulai terbentuk menjadi bentuk drakonik. Boom! Pukulan kuat meledakkan dinding batu di sekitarnya. Layar air yang sangat besar menutupi seluruh dasar lembah. Debu bercampur dengan kabut berkabut di udara dan jatuh satu demi satu. Beberapa binatang iblis tipe terbang dihancurkan sampai mati oleh batu-batu besar atau terlempar oleh kekuatan Ki. Seluruh kolam hampir menghilang. Daerah itu dipenuhi dengan batu-batu besar, setengah dari air terjun bahkan runtuh karena gelombang kejut. Semua ini tidak seberapa dibandingkan dengan betapa bahagianya King Sui setelah memulihkan kekuatannya. Perasaan mendapatkan kembali apa yang telah hilang tak terlukiskan. King Sui tidak bisa menahan perasaannya dan mengintip tubuhnya. Ki dari teknik penguatan kuno mulai berputar perlahan dengan sendirinya lagi. Ki cair dari teknik penguatan kuno telah menjadi lebih kental. Bahkan ukurannya bertambah sedikit. Awan Key of Life mungkin telah menghilang, tetapi King Sui masih bisa merasakannya tersebar di seluruh tubuhnya. Tidak hanya meridiannya yang pulih, sepertinya juga menjadi lebih ulet dan kuat. Adapun organnya, sebelum King Sui berhasil mengintipnya, dia merasakan tubuhnya tersentak. Dum! Teknik penguatan kuno menerobos ke siklus 186. King Sui merasakan kekuatan yang luar biasa muncul dari bagian terdalam tubuhnya. Peningkatan kekuatan kali ini terasa jauh lebih signifikan dibandingkan dengan yang sebelumnya. Di masa lalu, sebuah siklus memiliki kekuatan sekitar 500.000 jins. Tapi sekarang, itu telah mencapai kekuatan sebesar 7.500.000 jin. King Sui masih tersesat dalam emosinya. Dia tidak dapat memikirkan ini sepenuhnya. Dia telah menebak siklusnya nanti juga akan memberinya peningkatan kekuatan yang sama signifikannya. Pada saat yang tepat ini, teknik penguatan kuno sekali lagi membuat terobosan. Dum! King Sui berhenti memikirkannya. Dia mengendalikan ki dari teknik penguatan kuno dan membiarkannya berkeliaran di sekitar tubuhnya. Ketika berputar, itu sangat kuat dan kuat. Dia menggabungkan spirit, essence, dan ki-nya ke tingkat maksimum. King Sui berusaha meningkatkan energi alamnya. Berhasil. Dia langsung merasakan bahwa tingkat kekuatan di dalam tubuhnya telah meningkat 30%. 30%. Terobosan. King Sui tidak lagi terkejut. Bagaimanapun, semua kekuatannya sudah lebih dari pulih sekarang. Selanjutnya, teknik penguatan kuno juga telah menembus beberapa siklus. Mempertimbangkan bahwa energi alam belum membuat terobosan untuk waktu yang lama, tidak aneh hal itu terjadi sekarang. Frenzied Bull Strength berhasil. Tidak ada lagi perubahan pada Frenzied Bull Strength setelah mendapatkan 40% peningkatan daya. Tapi King Sui tidak merasa kecewa dengan itu. Dia sudah merasa sangat senang bahwa itu masih ada di sana. Tebasan petir surgawi. Kekuatan yang akrab mulai kembali ke tubuhnya.
Pegunungan tak tergoyahkan. Aura yang kuat dan mantap naik, bahkan memiliki dorongan 10% dalam kekuatan. Berlian Qi. 50% peningkatan kekuatan telah menyebabkan King Sui memberikan senyum yang tak terlukiskan di sudut mulutnya. Singkatnya, tidak hanya semua kekuatannya pulih, beberapa di antaranya bahkan telah ditingkatkan. Dum. Teknik penguatan kuno sekali lagi menerobos ke siklus lain. Serangan perisai ilahi. Kekuatan Qi yang jelas lebih kuat daripada di masa lalu dimulai untuk menyebar ke seluruh tubuhnya. 199 siklus. Dia nyaris tidak berhasil menembus siklus ke-199. King Sui tercengang. Dia benar-benar menerobos ke siklus 199. Meskipun dia baru saja berhasil lolos, tapi ini cukup untuk membuat King Sui membeku karena terkejut. Kekuatan fisik dan pertahanannya segera digandakan. Saat ini, kekuatan fisik King Sui sudah bernilai 5 negara. Di sisi lain, pertahanannya setara dengan 7 negara, tidak termasuk teknik penyatuan dari Raja Iblis Babi Ngepet, dengan jimat surgawi dan perisai ilahi serta pedang biduk beserta teknik tambahannya. Tingkat kekuatan King Sui saat ini telah mencapai jumlah yang menakutkan setara dengan kekuatan senilai 25 negara. 25 negara bernilai, tapi mengapa kekuatannya tidak maju ke ranah Martial Saint? Mengapa dia tidak mencapai kekuatan yang melampaui alam dan mencapai tingkat di mana dia bisa terbang di udara? Mungkinkah dia benar-benar membutuhkan katalis untuk menerobos ke ranah Martial Saint? Apakah dia benar-benar perlu menemukan buah tanah? Bukankah dikatakan bahwa seseorang akan dapat maju ke Martial Saint jika mereka mencapai kekuatan 10 negara? Mungkinkah kekuatan fisik mentah senilai 10 negara? 10 negara bernilai kekuatan, pertahanan, dan kecepatan. King Sui menatap ke angkasa. Tampaknya maju ke ranah Martial Saint bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dengan mudah. Di benua Green Cloud, tidak ada kultivator Martial Saint yang terhormat. Bahkan leluhur tua Istana Surgawi dan Lin Zanhan hanya memiliki pengetahuan yang dangkal tentang topik tersebut. Jika itu membutuhkan tubuh fisik seseorang untuk mencapai kekuatan 10 negara, bahkan King Sui tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata-kata. King Sui memikirkan kultivator Martial Saint sebelumnya. Dia tidak tahu apakah kultivator Martial Saint itu menggunakan kekuatannya lebih dari 50%. Kekuatannya benar-benar sangat menakutkan. Selama waktu itu, perisai ilahi memblokir setengah dari kerusakan, meninggalkan King Sui menderita setengah lainnya. Dan itu sudah memberikan kerusakan parah pada King Sui. Dia berhenti memikirkannya. Satu-satunya hal yang dia rasakan saat ini adalah bahwa dia akhirnya terlahir kembali. Muawumam. King Sui melihat ke langit dan mengeluarkan teriakan harimau yang sangat keras hingga menggelegar. Suara itu bergetar sejauh ratusan mil. Lin Zanhan gemetar. Setelah itu, dia melihat ke arah di mana King Sui dengan gembira. "Saudara Luo, selamat," ucap Lin Zanhan tersenyum. Mata King Luo agak berair. Dia memandang ke arah Lin Zanhan. "Ahahaha, kita adalah saudara seumur hidup. Cucu saya adalah cucumu juga," ucap King Luo tertawa terbahak-bahak. Di tempat King Sui berada. Boom! Duar. Sekali lagi King Sui meledakkan area di sekitarnya, dinding batu besar di sekitarnya hancur berhamburan. Mendengar raungan harimau dan ledakan beruntun, beberapa wanita semua tercengang. Huoyun Liuli, Qingqing dan Chang Hai Mingyue semuanya memandang ke arah Di Chen. Dia adalah yang terkuat di antara mereka semua. Chang Hai Mingyue melihat ke arah Di Chen, kakak perempuan Chen. Di Chen tersenyum dan mengangguk. Mata Chang Hai Mingyue menjadi lembab. Sudah 2,5 tahun, ini benar-benar hebat. Qingqing tidak bisa menahan kegembiraannya. Setelah King Sui meraung, dia tanpa sadar melihat tubuh internalnya. Sebelumnya, dia belum selesai melihat-lihat semuanya sebelum dia terganggu oleh terobosan tiba-tiba dari teknik penguatan kuno. Tiba-tiba, King Sui melihat hatinya dan merasa linglung. Selain jantungnya, semua organ dalamnya tidak hanya pulih sepenuhnya, tetapi bahkan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Namun,
hanya hatinya yang tidak mengalami perubahan apapun. Satu hal yang dapat dirasakan King Sui adalah tidak lagi memburuk. King Sui mengerutkan kening lagi. Ini adalah organ terpenting. Jika tidak bisa disembuhkan, hasilnya tidak akan terbayangkan. Untungnya, kerusakan dihentikan dan dia sekarang bisa menggunakan teknik penguatan kuno lagi. Akupuntur dan alkimia seharusnya dapat menyembuhkannya. King Sui menggunakan sense spiritualnya dan perlahan-lahan merasakan kondisi tubuhnya. King Sui melihat lagi pada jantung yang dipukuli itu yang diikat oleh energi misterius, menyebabkan tidak hancur sepenuhnya. King Sui tahu bahwa itu bukan kekuatan dari liontin batu kehidupan, karena itu sudah hancur sebelumnya. Muawumem, teknik bentuk gajah perkasa. King Sui menginjak, bruak, buom, duar, buom. Tubuh fisiknya memiliki kekuatan 5 negara dan dengan teknik bentuk gajah perkasa, tahap sukses besar, dia bisa melepaskan hentakan 5 kali kekuatannya. Kekuatan 25 negara menyebabkan lembah kecil ini berubah menjadi sebidang tanah datar. Suara yang luar biasa terdengar dan bercampur dengan pecahan bebatuan dan debu yang berterbangan di mana-mana. King Sui pergi. Dia tahu bahwa dengan kondisinya saat ini, dengan hatinya dalam keadaan ini, dia hanya memiliki umur orang biasa, dia mungkin hanya bisa hidup sampai usia 80 tahun. Namun, King Sui tidak khawatir. Umur 80 tahun itu banyak. Selain itu, King Sui merasa bahwa dia harus dapat menemukan solusi untuk ini dalam waktu yang lama. Memikirkan hal ini, dia merasa benar-benar rileks. Dalam 2,5 tahun, rasa sakit yang dia alami adalah salah satu yang belum pernah dia rasakan. King Sui langsung menuju desa King dengan langkah klutmisnya, tenggelam dalam pikirannya. Haha. Kekuatanku dan kecepatanku telah meningkat pesat, sungguh alam menyertaiku, langit dan bumi tidak buta, gumam King Sui merasa gembira. Hidupnya telah direnggut kembali dari surga dan dia telah mengubah hidupnya dengan menentang takdir. Karena dia telah berhasil kali ini, itu hanya berarti bahwa hidupnya tidak harus berhenti di sini. Orang yang selamat dari bencana besar ditakdirkan untuk memiliki keberuntungan. Kebahagiaan adalah sesuatu yang diperjuangkan untuk dirinya sendiri. Sekarang, kondisi mental King Sui mengalami perubahan lain. Mungkin karena kemampuannya telah berkembang pesat, sekarang King Sui bisa dikatakan berada di puncak di antara mereka di tingkat martial saint. Dalam kelompok ini, hampir tidak ada yang bisa mengalahkannya, tidak ada saingan di antara mereka yang berada di level martial saint dan di bawahnya. Apa yang tidak dipahami King Sui adalah bahwa teknik penguatan kuno sebenarnya telah menembus ke siklus ke-199 secara langsung. Dengan sekejap, King Sui mengingat kitab kuno, kelahiran kembali. Selama periode waktu ini, potensi batin King Sui telah dirangsang, memberinya kekuatan terkuat dari lubuk hatinya. Key of Life yang meledak adalah hal paling misterius di tubuh manusia. Itu juga merupakan energi vital terkuat yang disimpan di King Sui selama periode waktu ini. Selama pemulihannya, ki kehidupan telah dibenamkan dengan ki teknik penguatan kuno dan membawanya serangkaian terobosan. Ini semua adalah efek kuat dari kitab kuno, kelahiran kembali. Tubuh manusia adalah hal teraneh di dunia. Untuk dapat menghasilkan kekuatan yang luar biasa dan terhubung dengan semua hal di dunia, rasa sakit yang telah dia alami selama 2,5 tahun ini sangat berharga. Jika dia tidak mengalami kecelakaan ini, King Sui memperkirakan bahwa dia masih dapat mencapai siklus ke-199 sekarang. Namun, dia tidak akan bisa mendapatkan kekuatan yang dia miliki sekarang. Kitab kuno, kelahiran kembali, merangsang potensi dari bagian terdalam dari tubuh manusia, dan dapat meningkatkan kekuatan King Sui 2 kali lipat. Sungguh betapa menakutkannya konsep ini. Tapi siapa yang bisa bertahan dalam melatih kitab kuno kelahiran kembali? Dan itu juga harus terjadi ketika seseorang berada di titik terendah dalam hidup mereka. Segala sesuatu membutuhkan terlalu banyak kebetulan. Rasa sakit, ketekunan, dan tekad, sulit untuk bisa mendapatkan salah satu dari 3 persyaratan ini.
Apalagi fakta bahwa mereka harus mencapai batas yang menakutkan. Ambil tekad, misalnya, King Sui bisa berulang kali berlatih tusukan pedangnya sendiri selama jutaan kali. Dan dia masih memiliki banyak hal yang tidak bisa dia lepaskan di dunia ini. Budidaya kitab kuno, kelahiran kembali, adalah menantang surga. Bagi King Sui, itu bahkan lebih kuat dari pil surgawi. Namun, King Sui merasa bahwa masih ada kegunaan lain dari pil surgawi. Dia akhirnya bisa berdiri tegak dengan percaya diri sekarang. Kilatan dingin melintas di matanya. Kediaman Raja Tyrant Langit, suatu hari, aku akan membuatmu menyesali ini, aku pasti akan mengembalikan telapak tangan itu. King Sui tidak yakin seberapa kuat Martial Saint kelas 1, jika King Sui hanya mengandalkan tubuhnya sekarang, tanpa barang eksternal, kekuatannya bisa mencapai 13 negara. King Sui menyadari bahwa dia terlalu bergantung pada barang-barang eksternal. Armor pertempuran cincin emas, pedang bintang biduk, perisai ilahi, jimat surgawi, jika dia hanya memegang pedang biduk, kekuatannya bisa mencapai 15,5 negara. Rompi lapis baja level 7, pedang biduk dapat meningkatkan pertahanannya dengan 2 kali lipat dan mencapai 14 negara. Hanya dengan pedang biduk saja, dia bisa membuat jalan di dunianya di benua Green Cloud. Lebih baik memiliki hal-hal itu daripada tanpa mereka. Setiap praktisi bela diri kurang lebih memiliki barang-barang tersebut. Senjata dan armor dianggap sebagai salah satunya. Kecepatan King Sui sangat cepat. Dengan sekejap, dia muncul dalam jarak 30 meter. Sebuah bayangan melintas berlalu dan King Sui menggunakan ki yang kuat dari teknik penguatan kuno tanpa peduli. Ketika dia memasuki desa King Sui melihat beberapa wajah yang akrab di pintu masuk. King Sui, mereka mengatakan bahwa kamu telah sembuh. Biarkan ibu melihat. King Yi memegang King Sui saat air mata jatuh tak terkendali. Kembali ketika King Sui terjebak dalam situasi sebelumnya, dia tidak banyak bicara. Dia hanya terus menghibur King Sui bahwa tidak apa-apa bahkan jika dia tidak berkultivasi. Namun, diam-diam dia akan menangis pada dirinya sendiri. Dia tidak ingin terlihat sedih di hadapan King Sui karena takut memberinya tekanan. Sekarang King Sui telah pulih, dia akhirnya tidak perlu lagi menahannya. Meskipun dia masih merasa sedikit kesedihan, dia sangat gembira. Ibu, putramu baik-baik saja sekarang. Kenapa kamu menangis? King Sui mengulurkan tangannya untuk menyeka air mata dari wajah ibunya. King Qing tersenyum ketika dia melihat King Sui dari samping. Namun, air mata seperti kristal mengalir di matanya, membuat hati seseorang sakit. King Sui adalah pilar dukungan klan Qing. Jika dia jatuh, seluruh klan Qing tidak akan mengalami banyak perkembangan. Baiklah. Hari ini adalah hari bahagia. Karena tidak ada orang luar di sini, semua orang pasti senang. Ayo kembali dan rayakan. King Luo berkata kepada yang lain dengan gembira. Tuan tua King telah berbicara, jadi semua orang tertawa, terutama yang dari generasi ketiga klan Qing. Semua orang tersenyum. Senang sekali bahwa saudara King Sui sekarang telah pulih. Kamu berjanji untuk memberiku seorang istri yang setidaknya setingkat Xiantian. Ucap King Yu menyeringai. Istri Xiantian, apakah kamu tidak takut ditunggangi dan dipukul olehnya setiap hari? Jawab King Xin menggoda, kata-katanya menyebabkan Min Yue gelow dan King Suang memerah. Untuk ditunggangi dan dipukul, syukurlah tidak ada yang memperhatikan mereka, dan kedua wanita itu juga memiringkan kepala mereka sedikit ke bawah. Tidak sulit untuk menemukannya, tetapi itu jika saudara tidak memiliki harapan untuk penampilannya. Sangat penting untuk mencari istri dengan kebajikan yang besar, King Sui berkata dengan serius kepada King Yu. Berhenti. Saudara King Sui, aku lebih suka menikah dengan seorang kultivator Xiantian yang cantik. Bahkan jika dia menyingkirkanku dan memukulku setiap hari, aku akan rela, ucap King Yu. Dasar kau cucu tidak berguna, kau cucu bajingan, sangat memalukan. Ucap King Luo memukul kepala King Yu. Yang lain semua tertawa dan memasuki klan Qing bersama. Sekarang, klan Qing tidak diragukan lagi adalah klan teratas di kota 100 Miles.
bahkan seluruh desa King telah dibawa ke tingkat yang lebih tinggi bersama. Semuanya karena King Sui. King Sui tidak hanya pilar untuk desa King, tetapi juga pilar kota 100 Miles. Oleh karena itu, bahkan orang-orang dari kota 100 Miles harus memberikan rasa hormat yang besar kepada kampung halaman King Sui, yaitu desa King. Keluarga dengan 30 orang ditambah mengumpulkan meja untuk duduk bersama, makanannya sangat hidup, dan mereka terus menembak King Sui dengan pertanyaan. Saudara Sui, biarkan aku menunggangi Raja Iblis Babi Raksasamu itu. Sebelumnya, dia tidak berminat untuk itu, tapi sekarang King Sui lebih baik, dia secara alami dalam suasana hati sekarang. Itu mudah, kita akan pergi sebentar lagi. Ucap King Sui tersenyum. Ini adalah tahun baru kedua. King Sui, apa rencanamu selanjutnya? Melihat semua orang telah menyelesaikan makan malam mereka, King Luo memegang secangkir teh dan bertanya. Kakek, aku akan tinggal di sini sekarang, dan menyelesaikan beberapa hal, jawab King Sui berpikir bahwa dia harus meningkatkan level orang-orang di klan King, sebelum meninggalkan mereka semua. Terutama membuatkan Xiantian Golden Pill untuk ibu dan kakeknya. King Sui berencana untuk memperbaikinya sesegera mungkin. Dia juga ingin mengambil kesempatan ini untuk mencari beberapa bahan berharga. Huoyun Liu Li duduk di satu sisi di sebelah King Sui, dan di sisi lain adalah King Yi, diikuti oleh King Qing. Di sisi lain dengan Huoyun Liu Li adalah Chang Hai Mingyue, King Zuang, Mingyue Gelou, Yu Chang kecil, King Bei. Sedangkan di Chen, dia telah kembali ke kamarnya. Dengan hadiahnya, yang lain tidak bisa tenang. Oleh karena itu, dia akan memilih untuk menghindari situasi seperti itu. Selain itu, tidak nyaman baginya karena dia mengenakan cadar. Yang lain juga tidak terlalu memikirkannya. Menuju dia, semua orang dipenuhi dengan rasa syukur. Huoyun Liu Li meraih tangan King Sui dengan tenang. Matanya yang indah kadang-kadang melirik ke arah King Sui, menyebabkan dia memikirkan apa yang wanita itu katakan sebelumnya. Aku tidak peduli. Tahun ini, King Sui, kamu harus menjadi milikku, itulah ucapan Huoyun Liu Li saat itu. Sekarang King Sui telah pulih dari pikirannya, dia secara alami tidak akan membiarkannya pergi. Kalau tidak, itu akan merugikannya. Untuk wanita yang bangga seperti dia mengatakan kata-kata seperti itu karena dia sangat mencintainya, itu membutuhkan banyak keberanian. King Sui meraih tangan Huoyun Liu Li erat-erat. Huoyun Liu Li mengangkat kepalanya dan melihat tatapan lembut di mata King Sui, perasaan manis muncul di hatinya dan dia sedikit menurunkan wajahnya yang memerah, saat itu menyebabkan hati King Sui menjadi gatal. Namun karena ada begitu banyak orang di sekitarnya, King Sui hanya bisa memijat tangan seperti giok yang dia pegang. Setelah makan malam, King Bei terus berteriak saat mengendarai Raja Iblis Babi Ngepet. Anggota lain dari 3 generasi klan King juga mencela. Semua orang senang melihat King Sui telah pulih. Potensi manusia tidak terbatas. King Sui merasa bahwa potensi menakutkan ini hanya dapat ditampilkan dalam situasi seperti itu. Jika bukan karena situasi seperti ini, King Sui mungkin tidak memulai jalan ini, dan seperti yang dikatakan ibunya, saudara perempuan dan Huoyun Liu Li, menjalani kehidupan yang damai dan damai tidak selalu berarti buruk. Saudara Sui, sangat nyaman duduk di atas ini. Ucap King Bei menyela pikiran King Sui, melihat King Bei duduk di atas punggung Raja Iblis Babi Ngepet, King Sui merasakan kegembiraan di hatinya sekarang. King Bei sudah bisa dianggap sebagai orang dewasa. 21 tahun adalah ketika seorang gadis berangsur-angsur dewasa, tetapi dia tidak memiliki udara yang dingin dan anggun atau udara yang mendominasi. Mungkin karena aku melihatnya sebagai saudara perempuan. King Sui tertawa ketika dia memikirkannya. Berkultivasi dengan benar dan di masa depan ketika kamu memiliki binatang iblis sendiri, aku akan membantumu menyempurnakannya, ucap King Sui tersenyum. Aku masih tidak tahu kapan itu akan terjadi, saudara Sui, bisakah aku benar-benar mencapai alam Xiantian? Ucap King Bei dengan mata terbuka lebar dengan harapan saat dia melihat ke arah King Sui. Tentu saja, pada kenyataannya, itu akan segera terjadi.
Kau harus memastikan memiliki fondasi yang stabil. Setelah tahun baru, aku akan meluangkan waktu untuk kalian. Mari kita lihat keberuntungan siapa yang lebih baik, lihat siapa yang bisa mencapai alam Xiantian pada akhir tahun. Waktu 1 tahun. Di antara generasi klan Qing ketiga, apakah ada yang bisa mencapai Xiantian? Ucap Qing Bei langsung melompat dari Raja Iblis Babi Ngepet dan memeluk lengan Qing Sui. Ya, apa kau tidak percaya diri? Ucap Qing Sui tersenyum dan bertanya pada Qing Bei. Tentu saja aku tahu, tetapi orang-orang itu tidak bisa. Qing Bei melihat ke arah Qing Yu dan yang lainnya. Mungkin tidak begitu, aku tepat di belakangmu. Tidak ada pepatah yang akan menerobos lebih dulu ketika kita berdua mencapai puncak Hautian. Ucap Qing Yu mengertakkan giginya, meskipun Qing Hui, Qing Si dan beberapa lainnya tidak mengungkapkan pikiran mereka, tetapi ada pancaran cahaya di mata mereka. Seorang pria tidak akan mengakui bahwa dia lebih rendah dari orang lain, dia sangat bangga. Qing Sui melihat reaksi kerumunan generasi ketiga, ini adalah efek yang dia inginkan. Qing Sui, apakah aku punya harapan? Tingkat kultivasiku sangat rendah. Qing Qing bertanya pada Qing Sui. Ya, tidak ada orang lain yang melakukannya, kecuali saudara perempuan. Jawab Qing Sui tersenyum. Saudaraku, Qing Qing mungkin adalah kakak perempuanmu, tapi aku adalah adik perempuanmu, apakah aku tidak punya kesempatan? Ucap Qing Bei cemberut. Qing Sui menggosok hidungnya, ada, pasti ada, aku jamin. Qing Bei semua tersenyum. Setelah apa yang dikatakan Qing Bei, Qing Yu dan yang lainnya ingin mengatakan sesuatu, Qing Sui hanya memberi tawa nakal dan berkata, seorang pria sejati perlu memiliki semangat yang gigih, tanpa mencurahkan waktu dan energi. Apakah kalian pikir kalian bisa melakukannya? Xiantian hanyalah awal dari kultivasi, itu adalah awal yang benar. Mungkinkah kalian berniat menjadikannya target terakhir kalian? Kata-kata Qing Sui menyebabkan beberapa orang terdiam, dan membuat wajah mereka memerah karena malu. Terutama 2 tahun ini, menggunakan kemampuan orang biasa untuk berlari dengan beban berat, menyeret batu ke atas gunung, berdiri di bawah air terjun besar, berjalan di atas bilah dan pedang, berdiri di kolam, dengan itu upaya hasil saat ini tidak mengherankan. Jika tidak ada hasil, lalu siapa yang mau repot-repot menjalani penderitaan seperti itu? Dia menarik napas dan meninju, ada fluktuasi di udara. Qing Sui menghembuskan napas, pukulan kembali menghubungkan membuat Qing Sui merasa sangat nyaman. Dari sekian hari, memasuki alam valet jadi immortal kali ini terasa yang terbaik. Untuk kali ini, ada banyak hal yang bisa dia lakukan. Ketika dia menarik kekuatannya dan seluruh tubuhnya rileks, energi spiritual dari alam dari valet jadi immortal masuk melalui pori-porinya dan dia merasa nyaman di seluruh tubuhnya. Dum, dum. Tiba-tiba itu adalah serangkaian suara letusan, lengan dan kakinya gemetar, kekuatan yang luar biasa muncul, dan ada kejutan di mata Qing Sui. Qing Sui hampir lupa bahwa pembersihan akupuntur 4 anggota badan telah menerobos. Qing Sui melakukannya tidak tahu bagaimana cara memeriksa akupuntur pembersihan 4 anggota badan ini. Qing Sui hanya merasa bahwa ia telah membersihkan 5 titik akupuntur di masing-masing lengan dan kakinya. Di kedua kakinya, titik akupuntur Liang Qiu, Waixian, Xiajutsu, Jiexi dan Li Dui dibersihkan. Di kedua lengannya, titik akupuntur Tianjing, Zigou, Waiguan, Yangqi dan Zongsu dibersihkan. Merasa kekuatan itu, kekuatan yang akrab itu, menyebabkan Qing Sui merasa seperti berada dalam mimpi. Setelah Dichen bertukar seni pembersihan titik akupuntur dengannya, dia tidak pernah berhenti mengolahnya, hanya saja tidak pernah menerobos. Dalam 2 tahun terakhir, Qing Sui tidak mengolahnya. Siapa tahu ketika dia berlatih menghubungkan kembali tinju, dia tiba-tiba akan menerobos, kekuatan lengan dan kakinya meningkat sekali lagi. Meski tidak banyak, Qing Sui puas. Bagaimanapun juga, kondisi untuk membersihkan titik akupuntur cukup keras. Selanjutnya, dia dapat terus menumbuhkan akupuntur pembersihan 4 anggota badan. Qing Sui telah memperhatikan bahwa Dichen telah membuka ratusan titik akupuntur.
King Sui mengedarkan ki teknik penguatan kuno, segera titik akupuntur yang dibersihkan mulai memanas. Dia kemudian mengedarkan teknik penguatan kuno lagi. Terakhir kali, dia hampir tidak berhasil mencapai 199 siklus. King Sui merasa bahwa itu siklus terakhir ini tidak akan mudah untuk dilewati. Terlepas dari kesulitannya, King Sui sudah membuat persiapan untuk mengolahnya dalam waktu yang lama. Setelah semua, langkah selanjutnya adalah menerobos ke siklus ke-200. Yang berarti bahwa dia akan menerobos lapisan ke-6 dari teknik penguatan kuno. Lapisan ke-6 dari teknik penguatan kuno. King Sui menantikannya, dengan setiap kemajuan dalam lapisan, kekuatannya akan berlipat ganda. King Sui merasa bahwa selama dia maju ke lapisan ke-6 dari teknik penguatan kuno, dia akan mampu menerobos ke ranah martial Sein. Di dunia 9 benua, mereka dapat dianggap berada di puncak, bahkan jika mereka pergi ke benua tengah yang ramai atau benua timur kemenangan yang kaya energi roh misterius, seorang martial Sein adalah seseorang yang dapat mengguncang suatu wilayah. Tidak masalah bahkan jika dia adalah kelas terendah dari martial Sein. Alam martial Sein mirip dengan Raja Bela Diri karena ada 10 kelas untuk itu, kemudian kelas puncak. Hanya dengan itu seseorang dapat menyentuh Tao surgawi untuk mencari kesempatan untuk menerobos. Namun, tidak ada gunanya berpikir terlalu banyak sekarang, tidak mudah menerobos ke lapisan 6, dan King Sui merasa bahwa itu dia harus fokus pada budidaya teknik penguatan kuno. Setelah beristirahat selama beberapa saat, separuh waktu yang tersisa di alam Valet Jade Immortal telah berlalu. Setelah makan sesuatu, King Sui sedang ingin berkeliaran di sekitar alam Valet Jade Immortal. Bunga plum sudah dikumpulkan menjadi tumpukan. King Sui tidak berminat untuk menyeduh anggur, jadi dia telah mengumpulkan banyak. Bahkan buah peningkat energi, buah peningkat kelincahan, masing-masing dia telah mengumpulkan lebih dari 150. Melihat buah peningkat kelincahan, King Sui menyadari bahwa dia lupa tentang salah satu efek dari buah kelincahan ketika dia menjadi kuat, itu dapat meningkatkan kecepatannya sementara sebesar 50% selama 15 menit. Melihat tumpukan besar buah-buahan, King Sui dimaksudkan untuk memberikan sebagian kepada yang lain di klan King. Meskipun mereka tidak meningkatkan kemampuan sebanyak itu, tetapi dengan beberapa jenis yang ditumpuk bersama, efeknya cukup signifikan. Terutama buah peningkat kelincahan, peningkatan kecepatan hingga 100%. Dia juga mengumpulkan 8 buah vermilion. Ada juga benih yang didapatnya dari gunung buah bunga, sudah ditanam selama 3 tahun, di alam Valet Jade Immortal, itu akan setara dengan 400 tahun. Tapi bahkan sekarang, mereka tidak bertunas. Tidak ada benih yang tumbuh bahkan dalam 400 tahun, ada benih yang tampak seperti nyala api. King Sui benar-benar ingin tahu jenis tanaman apa itu. Energi spiritual darinya cukup padat, sehubungan dengan benih yang dia tidak tahu berapa lama itu akan tumbuh. King Sui menyingkirkannya dalam pikirannya. Bahkan jika itu tumbuh, King Sui merasa bahwa untuk menghasilkan buah, mungkin dibutuhkan lebih dari 10 tahun di luar alam Valet Jade Immortal. 10 tahun mungkin tidak terasa lama atau pendek, tetapi King Sui mengesampingkannya dalam pikirannya, tidak menyimpan banyak harapan untuk itu. Melihat persik merah muda keabadian, King Sui menyimpannya saat dia melihat ke kejauhan. Itu tersisa untuk Luan-Luan. Awalnya King Sui bermaksud meninggalkan satu untuk Luan-Luan bahkan jika dia meninggal, jadi umurnya akan meningkat 100 tahun, kemudian menggunakan 7 apertur hati mistiknya, mungkin untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Di alam Valet Jade Immortal hampir berusia 900 tahun, setelah jangka waktu tertentu, mereka semua akan berubah menjadi tumbuhan berusia 1000 tahun. Dengan cara ini, dia akan memiliki bahan yang cukup untuk membudidayakan pelet obat. Dia mengambil palu surgawi. Ada perasaan aneh di tubuhnya saat dia mengangkatnya. Dalam 2 tahun terakhir, setelah dia mendapatkan beberapa kekuatan, teknik yang paling banyak dipraktikkan King Sui adalah teknik 1000 palu. Ki dari teknik penguatan kuno dimasukkan ke dalam palu surgawi dan dia dengan ahli mengacungkan palu. Ada kilatan cahaya keemasan, energi vital, energi roh,
dan esensinya bergabung menjadi kombinasi yang menakutkan. Ketika dia mengacungkan palu, ada suara guntur berderak di udara. Alam surgawi teknik 1000 palu. Alam tersembunyi puncak dari teknik 1000 palu telah menerobos. Yang paling jelas adalah pesona itu, bahkan tinju tai chi alam surgawi dan teknik pedang dasar tidak memiliki udara mendominasi palu ini. Duar, duar. Setiap kali palu dipukul, King Sui merasa dia tidak bisa berhenti, dia benar-benar tenggelam di dalamnya. Setiap serangan memiliki perasaan yang lembut, namun itu mendominasi tak tertandingi. Kelembutan ini, yang membantunya mengendalikan kekuatannya ke tingkat yang baik, dapat diintegrasikan ke dalam teknik minit kehalusan. Ini akan memungkinkan dia untuk menggunakan kekuatan terkecil dan jumlah energi minimal untuk merusak lawan.